Bagi yang belum menyaksikan musim sebelumnya, sangat direkomendasikan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak keliru dalam menikmati alur kisah yang super fantastik berikut ini. Rumania 1932, Abraham Setrakian kecil sangat gemar mendengarkan cerita dongeng dari sang kakek. Dahulu ada seorang bangsawan bernama Joseph Sardu. Sejak kecil, Joseph menderita gigantisme. Pertumbuhan yang tidak wajar tersebut membuat Joseph terpaksa berjalan dengan tongkat. Meski postur dan wajahnya tampak seram, Joseph sangat royal kepada semua anak kecil. Joseph memiliki satu abang dan abangnya tersebut merasa malu dengan kekurangannya. Suatu hari, abang Joseph mengajaknya berburu ke hutan. Hari demi hari mereka habiskan untuk mencari serigala abu-abu. Ketika mereka sedang beristirahat di tengah hutan, abang Joseph melihat ada makhluk lain di sini. Makhluk tersebut mulai memburu satu persatu dari mereka, termasuk abang Joseph. Sekarang tinggallah Joseph sendiri di dalam hutan dan ia dihadapi dua pilihan, pulang atau balas dendam. Sampai pada akhirnya Joseph berhasil menemukan makhluk kuno tersebut. Kebetulan tongkat milik Joseph dilapisi perak. Kalian wajib tahu kelemahan makhluk sejenis ini adalah perak. Sekarang tinggal siapa yang lebih cepat menyerang, Joseph atau monster ini. Aneh tapi nyata, meski Joseph telah ditularkan penyakit oleh si monster, tapi entah mengapa monster tersebut kemudian mati. Joseph mengambil tongkat peraknya dan keluar dari gua. Sejak tragedi ini, Joseph tidak pernah lagi kelihatan berkeliaran di desa kecuali malam hari. Ada rumor yang menyebutkan dia sudah berubah jadi monster. Hampir setiap malam ada warga yang bersaksi kalau mereka mendengar suara ketukan tongkat Joseph. Abraham tua menyaksikan sendiri monster yang diceritakan oleh sang nenek sekarat kesakitan, tapi sepertinya dia tidak akan mati. Abraham mencari monster tersebut dan tidak sengaja bertemu dengan pasukan lain. Faun, begitulah nama ketua pasukan tersebut. Sebagaimana pada musim sebelumnya, harusnya Faun lebih pro ke manusia, tapi sekarang mengapa dia malah menyerang Abraham? My name is Faun. Pada musim sebelumnya, seperti kita tahu, Ephraim dan kawan-kawan bersatu untuk mengalahkan monster, zombie, vampir, atau apapun sebutan untuk makhluk itu. Sementara itu, siaran berita mengabarkan kalau pemerintah sudah menyiapkan ribuan petugas keamanan untuk mengatasi gangguan makhluk jahat. Lantas, apakah rencana pemerintah akan berhasil? Di tempat lain, Master sedang mengeluhkan kondisi tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja kepada Thomas. Tanah keramat harus segera disiapkan Thomas agar fisik The Master kembali normal. Tunggu. Kalian lihat kan tongkat milik Abraham? Bentuknya sama persis seperti milik Joseph. Saat ini Abraham berada di markas Faun. Kebetulan ada August di sini dan dia kenal dengan Abraham. Faun tidak menyakiti Abraham, malah justru dia ingin bekerja sama. Faun juga tahu betul kalau aksi Abraham sebelumnya berhasil membuat Master terluka. Sekarang ada satu kitab kuno yang harus mereka cari, yaitu Dioxydolumen. Begitu para vampir yang ada di sini mendengar nama buku tersebut, mereka pun langsung bereaksi. Sebagai pengingat, bisa dibilang kalau Faun adalah kolektor vampir. Bayangkan, semua vampir lintas generasi sudah digenggamannya. Abraham mengucap sumpah sekaligus tujuan hidupnya, yakni memburu The Master sampai ke ujung dunia. Berhubung para vampir di sini sedang lapar, sesi bincang-bincang pun segera diakhiri. F dan rekannya, Nora, sedang mencari sejumlah bahan kimia yang sepertinya akan digunakan sebagai vaksin. Tiba-tiba petugas lab yang sudah berubah jadi vampir datang menyerang mereka. Hubungan Thomas dan Palmer tampaknya mulai sedikit renggang. Sejak Palmer dipercaya The Master, dia sudah tidak mau lagi diperintah Thomas. Ketika dua pria ini sedang bicara serius, seorang wanita bernama Coco datang. Coco akan menjadi rekan bisnis Palmer, menjalankan sejumlah proyek di area perkotaan. Semoga saja proyek tersebut tidak dikorupsi. Vezelivet nyaris saja keluar dari markas untuk mencari Abraham yang sedari pagi tidak pulang.
Pas dia hendak membuka pintu, Abraham kebetulan kembali ke markas. Selanjutnya Abraham meminta bantuan Fed untuk mengambil sejumlah persediaan di dalam loker miliknya. Kira-kira benda apa yang dimaksud Abraham? Jadi penasaran. Pada malam harinya, bis sekolah mendatangi tempat yang dikira sebagai rumah karantina. Mengapa demikian? Karena ada Thomas. Rasanya mustahil kalau Thomas menjadi kepala rumah karantina, bukan? Sebagai informasi, anak-anak ini tunanetra dan dipimpin oleh guru mereka, Sanger. Tak lama kemudian, seorang wanita bangkit dan sudah jadi vampir. Bantu saya memastikan, apakah ini Nona Sanger yang tadi atau bukan? Tidak hanya Fed yang diminta bantuan oleh Abraham, F dan Nora Martinez juga. Mereka bersama-sama pergi ke toko milik Abraham untuk mengambil beberapa senjata. Salah satu toko di sini ada penghuninya. Mereka bersembunyi di sini karena lebih aman. Baru saja Abraham CS mau mengangkut senjata mereka keluar, tiba-tiba vampir muncul dan menyerang. We need them. Bukan, yang bersama Thomas ini bukan Sanger, melainkan Kelly, mantan istri F. Dia dibawa ke kolam tanah dan di sana tampak sejumlah mayat bangkit dari kubur. Masih ingat si rockstar Bolivar? Ya, dia masih hidup. Sebagaimana yang kalian lihat, Bolivar sekarang sedang bersama Thomas. Dikutip dari percakapan mereka berdua, saat ini Master sedang menjalani proses regenerasi. Anak-anak tunanetra yang sebelumnya kita lihat sudah diubah menjadi zombie. Sepertinya sekarang Kelly sedang menyeleksi mereka untuk memilih siapa yang pantas ikut bersamanya menjadi pengabdi iblis. Pasangan tua yang dibawa F ke markas saat ini dijadikan sebagai bahan percobaan vaksin. Tenang saja, ini tidak semengerikan itu. Mereka dirawat dengan baik oleh F dan Nora. Semoga percobaan mereka kali ini berhasil ya. Fed dan Dutch sedang melebarkan wilayah kekuasaan, dimulai dari blok markas mereka sendiri. Semua zombie yang ada di gedung ini dihabisi secara brutal. Sebagai selingan, Abraham muda mendatangi toko barang antik di kota. Toko ini sangat gelap, bahkan sebagian besar barang-barang di sini peninggalan Perang Dunia Kedua. Di toko inilah Abraham menemukan tongkat Joseph. Sekali lihat, Abraham langsung jatuh cinta. Siapa yang sangka dunia ini begitu sempit? Si pemilik toko ternyata dulunya berprofesi sebagai dokter Nazi di camp tempat Abraham diasingkan. Nampaknya sedikit lagi F berhasil menemukan vaksin. Tiba-tiba pasien uji coba F memanggilnya masuk ke ruang inap. Ternyata Pauline sakit, kemudian F langsung menyuntikkan cairan ke tubuhnya. Sontak, masa kritis Pauline langsung lewat dalam sekejap. Lanjut, agar suami Pauline, Harrison, tidak rewel, dia langsung ditidurkan menggunakan jarum suntik. Abraham nyaris putus asa mencari cara mengalahkan The Master. Pria tua ini mengamuk, lalu Fed coba menenangkannya. Tidak sengaja, Abraham melihat ada lembaran yang terjatuh. Sepertinya lembaran tersebut berasal dari kitab kuno yang sedang dicari Abraham. Buku dari lembaran itu memang sedari dulu sangat dicari. Salah satu yang mencarinya adalah Palmer. Sekedar informasi, sedari muda Abraham dan Palmer memang sudah kenal. Palmer sangat tertarik dengan keahlian Abraham sebagai profesor ahli di bidang metafisika.
Bukan gagal, melainkan belum sempurna. Lidah Linda sudah terbelah dua, tapi kesadarannya belum hilang. Biasanya tidak demikian. Semua itu adalah efek samping dari vaksin yang dibuat F dan Nora. Karena masih jauh dari harapan, F dan Nora kembali lanjut bereksperimen. Abraham sengaja mendatangi acara launching project milik Palmer. Tujuannya ke sini untuk mencari tahu apakah Palmer menyimpan kitab kuno yang sedang dicari atau tidak. Berdasarkan penilaian gestur, Abraham yakin buku tersebut tidak ada pada Palmer. Abraham tahu pulang dengan selamat setelah bertemu Palmer sepertinya mustahil, makanya Abraham mengajak Fred ikut. Singkat cerita, mereka berdua pun berhasil keluar. Kembali ke masa lalu, pegawai toko barang antik didatangi oleh Thomas. Tujuan Thomas ke sini adalah untuk mengambil tongkat, namun sayang sekali tongkat tersebut sudah berpindah tangan. Awalnya Thomas marah dan hendak menembak pria ini, tapi setelah si pria mengiyakan ajakan Thomas untuk mengabdi kepada The Master, anak peluru pun tidak jadi dilesatkan, melainkan pasien percobaan F semakin parah. Sementara itu putra F, Zack, bertindak konyol dengan menghapus coretan rumus di ruang kerja ayahnya. Find my son. Malam harinya di NYC, Bolivar sedang menyeret tas berisi tanah milik The Master. Dua petugas polisi yang kebetulan melintas tidak sengaja melihat Bolivar dan mengenalinya. Polisi nekat memeriksa tas Bolivar hingga berakibat seperti ini. Come here! Officer down, I repeat, officer down! There's no strangers! Ephraim gagal, sementara Pauline meninggal dunia. Sepertinya vaksin buatan Eve terlalu keras sehingga tubuh pasien tidak kuat menahannya. Sementara itu, Abraham yang sedang sendiri mencari angin diserang oleh vampir. Setelah berhasil dikalahkan, darah vampir tersebut diambil oleh Pak Tua ini. Di tempat lain ada August yang sedang dilatih oleh Vaughn. Tampaknya pemuda Meksiko ini akan dijadikan pasukan pembasmi vampir. Selesai latihan, Vaughn menjelaskan kalau mereka sebentar lagi akan menculik Palmer. Offense, not defense. Karena suntuk tidak punya teman, Zack memutuskan pergi dari base camp menuju area Queens, tempat terakhir kali ia melihat ibunya. F panik setengah mati, tapi beruntung bis belum melaju jauh. Sementara itu di ruang kerjanya, Abraham sepertinya sedang melakukan penelitian berdasarkan disiplin ilmu yang digeluti. Pagi harinya Nora menemukan Abraham sudah tidak bernyawa. Beruntungnya pertolongan pertama segera dilakukan dan Abraham pun langsung sadarkan diri. Sayangnya si patua ini belum menjelaskan secara detail tentang cairan yang diteteskan di matanya. Beberapa jam kemudian, Abraham sekarang sudah mau bicara banyak tentang Nora. Baiklah, aku akan cerita, tapi jangan beritahu siapapun, termasuk F. Kata Abraham, aku mengkonsumsi cacing itu demi kesehatan. Lanjutnya, gila memang, tapi begitulah faktanya. Cacing The Master adalah resep awet muda Abraham. Bayangkan, usianya kini sudah menginjak 94 tahun. August mulai beraksi menyusup ke kantor Palmer dengan cara menyamar sebagai teknisi gedung, sementara pasukan Vaughn tampil apa adanya bak pasukan SWAT. It's routine stuff, man. I gotta update the sensors every 2 years. What's that? Petugas lainnya mulai menyadari ada pergerakan yang tidak wajar di lift. What do you think? Oh, let's go. Nobody here. It appears we have 6 intruders. Break down the door.
way! Go! I can't be saved! What are you talking about? Come on! F membawa Harrison ke kota. Kali ini pasiennya tersebut memang sengaja dilepas untuk menguji eksperimen. Harrison berjalan sendiri ke rumah sakit jiwa, sementara FCS mengikutinya dari belakang. Tiba-tiba, August selamat. Saat ini dia sedang di area perkotaan dan mampir ke sebuah restoran. Sementara itu, Kelly bersama Abraham dapat petunjuk baru, sebuah pulau yang diberi nama Staten Island. Mereka berdua langsung pergi ke sana. Sebagai informasi, pemerintah setempat sebelumnya sempat menunjuk Staten Island sebagai salah satu pulau paling aman. Kita kembali ke masa lalu. Dulunya Abraham dan Palmer sempat pergi bersama-sama mencari buku lumen, hingga membawa mereka ke sebuah biara kuno. Singkat cerita, salah seorang bocah di biara tersebut mengatakan kalau buku lumen sudah dibakar, kemudian si bocah lari dan Abraham mengejarnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Thomas yang tiba-tiba muncul di sana dan mempengaruhi Palmer. Abraham sendiri sedang sibuk mencari bocah biarawan dan menghadapi vampir-vampir yang ada di sini. Begitu Abraham kembali ke Palmer, pengusaha kaya raya ini sudah berubah total dan tidak mau lagi mencari kitab kuno lumen. August pulang ke rumah dan mendapati ibunya sudah berubah jadi vampir. August merasa lemah, tidak berani menyakiti ibunya. The Master yang bisa melihat dan berbicara lewat tubuh ibu August mengatakan kalau pria bengal ini tidak pantas berada di kubu Faun karena dianggap masih punya rasa belas kasihan. Tak mau banyak debat, August pergi dan tetap membiarkan ibunya jadi vampir. Bagi yang sudah menonton musim pertama pasti sudah tidak asing dengan Reggie Fitzwilliam. Dia adalah anak buah Palmer yang taubat setelah mengetahui bosnya seorang pengabdi setan. Abraham datang menemui Fitz untuk menanyakan sejumlah agenda Palmer dan Thomas. Sebagai bocoran, agenda Palmer ini ada kaitannya dengan proyek yang sedang dibangun bersama Coco. Abraham mengajak Fitz bekerja sama untuk mengalahkan Palmer. Namun, tampaknya pria tinggi besar ini butuh waktu untuk berpikir. Jadi F sudah memasukkan cairan ke tubuh Harrison. Nah, sekarang waktunya Harrison menyebarkan cairan yang ada di tubuhnya. Namun belum diketahui jelas apa fungsi cairan tersebut. Saat ini Harrison sudah terduduk lemas dan sudah tidak produktif lagi. Artinya F harus segera mengakhiri penderitaan pria tua ini. Di sekitar tempat F berada, sejumlah vampir loncat dari atas gedung. F tahu, pasti ini perintah The Master, yang tidak mau eksperimen CDC ini berhasil. Meski demikian, F tetap tertawa karena berhasil membuat The Master kesal. Fed meledakkan jalur stasiun kereta untuk mencegah vampir datang dalam jumlah masif. Apesnya, aksi Fed diketahui oleh pemuda setempat yang bisa dibilang terlalu polos dalam memahami kebijakan pemerintah. Kalian wajib tahu, di balik nama pemerintah ada nama Thomas dan Palmer sebagai sutradara di balik ini semua. I just cut off the main vampire route into Red Hub. Zack is near. Sedikit penjelasan, sepertinya cairan obat yang dibuat oleh F hanya berfungsi untuk memutus rantai penyebaran saja, belum bisa menyembuhkan. Sebelum kita lanjut ke inti cerita utama, mari saksikan aksi satu tim polisi yang sedang mensterilkan bangunan di bawah pimpinan Dempsey. This is a mandatory evacuation. Go! Go! Okay. Mikey, I got a kid here. Are you okay? You're supposed to get downstairs, all right? Doesn't matter. Just kill it. You're fine.
You're gonna be fine. Abraham mendatangi penjual barang antik untuk mendapatkan buku jadul yang selama ini dicari. Proses jual beli sempat terganggu, pasalnya si penjual sangat tertarik dengan benda antik milik Abraham dan coba merebutnya. Terjadi perbedaan visi antara F dan Nora. F sendiri saat ini masih bertekad menemukan vaksin, sementara Nora lebih mementingkan keselamatan dengan cara bersembunyi di tempat yang aman. Sebagai informasi, FCS saat ini menjadi buronan. F tidak memungkiri bahwa situasi membuatnya sedikit stres, bahkan ia sampai mencukur habis rambutnya sendiri. Tambahan informasi, saat ini situasi kota sedang tidak baik-baik saja, saham perusahaan besar anjlok, 6 bank konvensional tutup, dan tindak kriminal meningkat. Semua ini terjadi karena ulah Palmer, sementara itu pemerintah memberlakukan karantina 72 jam agar bisa mengetahui siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak. Di tempat lain ada Vasily Fett yang dibebaskan dari tahanan, semua ini terjadi berkat bantuan Dutch. F hari ini pergi keluar kota sendirian. Sebenarnya F tidak stres, dia sengaja mencukur habis rambutnya agar personanya berubah. Nora merasa tidak perlu memberlakukan karantina 3 hari untuk mengetahui pasien sudah tertular atau belum. Alasannya, dalam waktu hitungan menit saja Nora bisa tahu mana yang sudah tertular dan mana yang belum. Biar nggak bosan, ayo kita saksikan aksi VCS menyisir sebuah gedung. Adegan vampir di atas lift cukup mengerikan. Why wouldn't I just do this? Abraham sudah memeriksa koleksi buku jadul milik si kolektor, namun tidak menemukan buku yang sedang dicari. Berhubung kolektor sangat tertarik dengan benda Abraham, tiba-tiba dia mengaku kenal dengan seseorang yang menyimpan buku tersebut. Pergerakan tidak dilakukan sekarang, karena Abraham harus pulang. Pas perjalanan pulang, Abraham bertemu dengan Fitz. Tampaknya pria ini bersedia membantu Abraham. Everett Barnes, kalau tidak salah pria ini tewas di musim pertama, dilempar dari atap oleh atasannya Thomas dan Palmer. Apa jangan-jangan dia tidak jadi dilempar? Di kereta, F bertemu dengan Everett. Awalnya Everett lupa, namun lama-kelamaan dia baru sadar kalau pria yang ada di depannya adalah F. Keduanya terlibat adu argumen dan baku hantam. Gonna win it. You can't beat them. In the meantime, there's no way you're getting off this train. Di jalanan kota New York, tampak seorang wanita sedang berbuat baik dengan menyerahkan satu unit mobil pendingin beserta isi di dalamnya. Setelah dilihat lebih lama, ups, rupanya si wanita membawa seorang misterius di kota New York. Truck's all yours. If you're hungry. F tiba di kota Washington DC dan menemui seorang kerabat lama. "Hei, apa kabar sobat? Aku rindu padamu," kata pria tersebut. Secara garis besar, F membutuhkan bantuan temannya ini untuk menyelesaikan eksperimen vaksin yang sedang ia buat. F sedang menunggu rekannya di sebuah kafe. Tidak sengaja mereka melihat siaran berita televisi kota New York lumpuh pasca epidemi. Oh ya, nyaris lupa, perkenalkan Robert, teman lama F. Sedangkan wanita yang baru sampai ini adalah Lee, rekan solid Robert. Intinya tujuan Robert mengenalkan Lee kepada F adalah untuk mendukung eksperimennya. Fitz sekarang berada di markas bersama Abraham dan Fett. Menurut pengakuan mantan asisten Palmer ini, The Master minta dibangunkan sejumlah properti di beberapa titik wilayah.
Soal apa tujuan jelasnya masih belum diketahui karena ketika Palmer dan Thomas bicara soal proyek, Fitzwilliam selalu disuruh meninggalkan ruangan. Kembali ke F, dokter jenius ini mengobrol lama dengan Lee hingga keduanya menghabiskan malam di bawah satu atap. Yang mengejutkan, pagi harinya F disodorkan dokumen dan mengharuskannya untuk tanda tangan. Semua ini berkaitan dengan kerjasama mereka dan semoga ini bukan jebakan. Nora dan Zack pulang ke markas diantar oleh petugas polisi setelah tadi mereka menghabiskan hari di base camp medis milik pemerintah. Mendadak kendaraan yang mereka tumpangi diserang oleh para vampir gabut. Pada momen ini akhirnya Zack kembali bertemu sang ibu setelah sekian lama ia merindukannya. It's locked. Abraham dapat telepon dari Nora yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Tanpa berlama-lama, Abraham CS langsung bersiap menuju lokasi. Situasi yang dialami Nora saat ini sangat menegangkan. Kawanan vampir bergerak cerdas dan cepat di bawah komando Kelly. Let's go. Be careful. They're fast. Watch out! Yeah, Mama Bear. Nas, Fitz terkena racun vampir, tidak ada pilihan selain Just make them. tampaknya surat ini ditandatangani F bukan jebakan. Ayah satu anak ini merasa senang, kemudian dia dan Lee ingin mengabarkan kabar bahagia ke Robert. Singkat cerita, sampai di rumah Robert, F dan Lee memanggil nama rekan mereka tersebut, tapi tidak ada jawaban. Tadinya mereka ingin menghabiskan malam di sini, tapi semua itu buyar karena di lantai atas ada Robert yang sudah tidak bernyawa. Lee, wait! Oh shit! For you. Lee! Lee. Tubuh baru yang ditunggu The Master akhirnya terwujud juga, tapi ini bukan menggunakan tanah, melainkan masuk ke tubuh orang lain. Sosok yang dipilih The Master adalah Bolivar, dan Thomas diminta tetap patuh, setia, meski tuannya ini sudah berganti body. It's my body. Master. Prove to me no matter what form I take you shall serve. Ihr werden für alle Zeit. Sebagai selingan, pasti masih segar di ingatan kalian makhluk yang keluar dari truk pendingin di tengah kota New York kan? Sepertinya dia berasal dari bangsa yang sama dengan Faun. Sebagai informasi, dulunya makhluk ini adalah seorang gladiator yang tak terkalahkan. Menengok kondisi si botak F, dia berhasil selamat meski mendapat luka tembak pada bagian bahu. Untuk meredam rasa sakit, air haram pun terpaksa ditenggak sedikit. Fat saat ini sedang sibuk menemani kekasihnya Dutch. Ya, keduanya resmi pacaran gara-gara cinlok. Saat ini keduanya sedang mencari Nikki, teman serumah dengan Dutch sebelum epidemi. Pendek kisah, Nikki ditemukan dan langsung diajak tinggal di base camp. Setelah mengenalkan Nikki ke semua rekan, Fat harus pergi lagi, menemani Abraham ke pabrik lama sebagaimana petunjuk dari Fitz. Sampai di pabrik, barulah diketahui kalau bus sekolah anak-anak tunanetra yang sebelumnya kita lihat merapat ke bangunan milik perusahaan Stoneheart. Bagi kalian yang belum tahu, Stoneheart adalah perusahaan milik Palmer. Seorang security Stoneheart dari jauh memantau pergerakan Abraham dan Fat. Tiba-tiba Security officer.
Di dalam pabrik, Fed dan Abraham dapat serangan dari vampir Buddha Kelly yang gerak-geriknya seperti hewan. I hear it. I'm just gonna keep on firing. Hope I get lucky. Let's do this! Mr. Fed. Hello, Professor. Makhluk misterius sejenis Strigoi ini bernama Quinlan. Dia dan Vaughn sama-sama berasal dari komunitas The Ancients. Kebetulan tujuan Quinlan dan Abraham sama, yaitu memburu The Master, bahkan sedari tahun 1873. Pada masa itu, Quinlan pernah mendatangi markas The Master. Di sini perlu diketahui kalau pada masa ini The Master hidup menggunakan tubuh Joseph Sardu. You knew I would hear of the strange tale of the possessed giant. The Master ada di gedung ini. Abraham berencana akan meledakkannya sebelum malam tiba. Sementara itu, Quinlan bicara berdua dengan The Master. Sial, The Master dalam kondisi melek alias tidak tidur. Kalian perlu tahu, kedua makhluk ini sama-sama Strigoi. Mungkin Quinlan adalah versi baiknya. Di area bawah gedung, tampak Fitz sedang memasang dinamit. Begitu Quinlan akan menghajar The Master, yang terjadi malah F pulang ke markas dengan kecewa karena semua rencananya amburadul. Ia langsung memeluk Zack karena merasa bersalah telah meninggalkannya demi cita-cita menyelamatkan dunia meskipun itu sangat mulia. Obsesi F sekarang adalah menghabisi Palmer, sementara Thomas berambisi untuk menghancurkan F menggunakan Zack. Lah, gimana caranya? Sebenarnya simpel, manfaatkan kerinduan anak kepada ibunya seperti berikut. Kelly di makeover agar Zack tidak takut. Kalau Anda ingin perang, wajib siapkan senjata. Jangan seperti F yang ingin menghabisi Palmer tapi dengan tangan kosong dan itu mustahil. Fed merekomendasikan Jimmy Woo sebagai penyedia senjata untuk F. Jadi nggak sabar nih melihat aksi Dr. Genius CDC ini. Kali ini F tidak mau lagi meninggalkan Zack. Putra satu-satunya ini diajak ikut menemui Jimmy Woo. Awalnya Jimmy curiga, tapi setelah nama Fed disebutkan barulah dia menurunkan senjatanya. Jimmy Woo saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja, namun bukan Dr. Ephraim Goodwither namanya kalau masalah ini saja tidak bisa diatasi. Buku Dulumen saat ini berada di gereja kuno yang terletak di kota. Abraham bisa datang ke sini berkat petunjuk kolektor barang antik. Dia langsung menemui kepala gereja dan mengatakan kalau dirinya siap membeli buku tersebut berapapun harganya. Dalam hal ini kalian harus tahu kepala gereja sudah bekerja sama dengan Palmer. Baik, harganya 450.000 USD dalam bentuk emas, kata kardinal. Deal, beri kami waktu 24 jam, timpal Abraham Setrakian. Kalau kalian mengira Abraham akan bawa emas 750.000 USD, kalian salah besar, sebab Abraham baru saja menyusun rencana untuk merampok gereja tersebut. Masih di tengah kota New York, mata kita diambil oleh seorang wanita cantik yang sedang diberhentikan petugas. Tapi tunggu, sepertinya dia tidak secantik itu, sebab wanita ini adalah Kelly yang sudah di makeover. Begitu petugas hendak memeriksa kulitnya di bawah sinar UV, kekacauan tiba-tiba terjadi dan Kelly pun berhasil kabur dari lokasi. Dengan alat seadanya, F berhasil menyelamatkan Jimmy Woo. Sebagai imbalan, F diperbolehkan mengambil benda apapun yang ada di sini. Kalian tahu kan apa yang dibutuhkan F? I want you to know I couldn't have done that back there without you. Buat kalian yang merindukan sosok August, saat ini dia tinggal di restoran tempat terakhir kali kita melihatnya. Enggak usah heran, August dan pemilik resto sama-sama imigran Meksiko, jadi mereka solid. Quinlan mendatangi August dan berencana mengajaknya join menumpas The Master. Namun sepertinya mengajak atau menyuruh August bukan perkara mudah, selalu saja ada perlawanan di awal. Kardinal gereja tidak sejujur yang kita kira. Kepada Palmer dia menjual buku Dulumen 500.000 USD, kepada Abraham dia jual 750.000 USD, dan sekarang ke Thomas dia nekat buka harga 1 juta USD. Kardinal ini sepertinya tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Cacing neraka langsung ditransfer ke tubuh Kardinal, sementara Abraham dan Fed baru saja berhasil masuk ke dalam gereja.
Can you feel the worms burrowing through your flesh? He will learn who has the lumen. Kardinal ini penipu, dia bahkan tidak punya buku The Lumen. Dalam keadaan sekarat, Kardinal menyebut nama pemegang buku tersebut, dia adalah Rudyard Vonescu. Kelly berhasil menemukan lokasi Zack. Kalian wajib tahu, Kelly bisa tetap sadar seperti manusia, seperti sekarang berkat mukjizat The Master. Ibu kedinginan di luar, nak. Izinkan ibu masuk, ucap Kelly. She needs your help. Don't let her in! Give him to me. Let's let Zach decide who he wants to be with. Come to me. F meyakinkan dengan tegas kepada Zack bahwa yang dilihatnya tadi malam bukan lagi ibunya. Lebih lanjut, para orang dewasa yang ada di dapur ini menyusun strategi selanjutnya untuk mengalahkan The Master. Apa dan bagaimana strategi mereka, lihat saja nanti. Dutch dan Nikki sudah tidak tinggal di markas. Dalam misi kali ini, Dutch harus ikut. Fed datang ke rumahnya untuk mengajak, namun setelah kehadiran Nikki, Dutch sontak berubah jadi mager. Dia lebih memilih sembunyi dan hidup tenang. Saat ini wilayah New York terbagi-bagi, ada zona aman dan ada yang tidak. Malam ini F dibantu pihak kepolisian dan pejabat penanggung jawab penanggulangan epidemi, menjaga perbatasan dan siap menyerang vampir. Here they come! Get ready! Fire! Watch out! Watch out! Jangan senang dulu, kata Abraham, karena menurutnya serangan vampir barusan hanya untuk menguji seberapa kuat pertahanan manusia. Sebentar lagi akan datang gerombolan zombie yang lebih besar lagi, hanya kurang dari 2 jam. Ucapan Abraham terbukti nyata, gerombolan vampir yang super ramai sedang berjalan ke perbatasan. Jesus. Rombongan F sudah tidak ada di perbatasan, mereka punya urusan masing-masing. Abraham sendiri berpisah dengan rombongan F karena dia ingin mencari Thomas untuk dihabisi. Sekarang mari kita lihat adegan seru pengepungan di area perbatasan. F dan Nora saat ini sedang perbaiki listrik kota, sementara itu polisi berhasil menaklukkan pasukan vampir. Perlu kalian ketahui, listrik sangat dibutuhkan untuk menyalakan lampu UV agar vampir tidak mendekat. We did it. Kelly kembali menebar teror. Lokasi keberadaan F dan Zack sudah diketahui. Fed yang ada di sini tentu saja tidak tinggal diam. Come on, sweetie. Come on, come on. Yang ditunggu Abraham akhirnya datang juga. Momen dirinya berhadapan face to face dengan Thomas. Yuk kita saksikan. Arjun! Coming for you, Ephraim! I'll wager that's not your family's original name. Ukraine, Latvia, Goldstein. The Master allows me to share Kelly's thoughts. Desire for your son is stronger after I've turned you.
Akhirnya Dutch mau turun ke jalan dan berperang melawan vampir. Fred mengapresiasi keputusan Dutch. Selain itu, wanita pejabat Justin Veraldo juga mengapresiasi keberanian warganya yang berani melawan vampir. Hari berganti, Abraham CS kembali beraksi mencari buku. Sedikit yang perlu kalian ketahui, buku tersebut menyimpan kutukan yang menyeramkan. Di kota atau negara mana saja yang menyimpan buku tersebut, dapat dipastikan bakalan terjadi bencana. FCS sedang memantau pergerakan Palmer. Setelah berhasil menyadap percakapan suara Palmer, sekarang F jadi tahu secara gamblang tentang semua rencana Palmer. Dan siapa sangka ternyata wali kota setempat sudah kong kali kong dengan Palmer si tua bangka. Sementara Abraham dan kawan-kawan sedang menggeledah toko buku, F masih sibuk memantau Palmer. Kali ini F sudah membidik kepala Palmer untuk dijadikan sasaran pas ditembak. Sialnya, setelah gagal menembak, F malah bersenggolan dengan petugas pada saat keluar dari gedung. Kabar Dutch dan F ditangkap polisi sampai ke telinga Nora dan kawan-kawan. Di tempat lain, kita menyaksikan adegan Coco sedang ditangani oleh dokter. Palmer yang juga ada di sana menyampaikan kepada Thomas yang baru saja tiba, "Di mana The Master? Katakan padanya aku ingin bertemu. Kalau Coco tidak bisa diselamatkan, aku tidak mau lagi menjadi budak makhluk jelek itu," tegas Palmer. Faktanya saat ini Palmer sedang jatuh cinta kepada Coco. Mungkin bukan sekedar cinta biasa, melainkan tergila-gila. Dutch Felder dipisahkan tahanannya dari Ephraim. Tiba-tiba Palmer muncul dan menertawakan kegagalan F. Meski demikian, F sendiri sebenarnya merasa menyesal karena tembakannya salah sasaran hingga mengenai orang yang tidak bersalah. Abraham masih terus mencari buku dan sayang seribu sayang, untuk pencarian yang kesekian kalinya si Pak Tua pemberani gagal menemukan buku tersebut dan malah justru ketemu dengan The Master datang ke tempat Coco dirawat. Ya, sepertinya makhluk jahat ini tidak ingin kehilangan Palmer dan mengabulkan permintaannya. Di kantor polisi tempat F ditahan, kedatangan tamu yang tidak diharapkan. Kalau tidak ada Nora dan Fred, entah bagaimana nasib F selanjutnya. Kacau, benar-benar kacau. Dutch sudah tidak ada di sini, dipindahkan ke Hotel Mayfield. Fred yang sedang tidak ingin mantan kekasihnya terluka, segera bergegas menjemput Dutch. Usaha memang jarang sekali mengkhianati hasil. Akhirnya Abraham berhasil menemukan buku yang ia cari. Sementara itu, kalian penasaran nggak dengan nasib Dutch? Mari kita saksikan sama-sama. Cara Thomas menikmati minuman haram sangat unik. Pertama-tama manusia dicekoki, lalu cairan dalam tubuhnya dihisap untuk memberikan sensasi hangat dan rileks. Melihat aksi ini, sontak Dutch merasa pucat. Rudyard, dialah yang melumpuhkan Abraham barusan. Tak disangka kedua pria ini merupakan kenalan lama yang sekarang sudah tidak saling kenal karena faktor usia. Sedikit selingan, sebelum gabung menjadi tentara Nazi, Thomas muda merupakan seorang sales radio yang karirnya sudah di ujung tanduk. Beruntung ada satu wanita di tempat kerja, Thomas yang senantiasa memberinya semangat. Jangan-jangan inilah yang disebut dengan cinta. Meski sudah kenal lama dan nyawanya pernah diselamatkan, Rudyard ogah melepaskan Abraham. Dia tahu banget kalau buku ini sangat berharga. Alhasil Abraham dibiarkan begitu saja, sementara Rudyard sendiri kabur, meninggalkan lokasi dengan tampang yang sangat menyebalkan.
Suatu malam, Thomas muda sedang kencan dengan wanita idamannya. Momen kali ini sangat berarti bagi Thomas karena perasaannya disambut hangat, sekaligus dirinya ditunjuk oleh anggota Nazi yang sedang berpidato di bar ini, diajak bergabung. Ketika pulang, Thomas yang sangat terkesan dengan isi pidato anggota Nazi tidak sengaja menyinggung kata Yahudi. Sial, ternyata si wanita ini keturunan Yahudi. Dia merasa tersinggung karena Thomas termakan propaganda Nazi. Abraham berhasil melepaskan ikatan yang membelenggu. Keberhasilan tersebut rupanya tertular ke Dutch meski mereka berada di tempat yang berbeda. Sedikit lagi Dutch berhasil kabur. Thomas masuk dan mengerjainya. Dutch coba tenang, seolah rantai yang membelenggunya tidak bisa dibuka. Come on, please. Come on! Tidak ada jalan keluar, tegas Thomas. Dutch sekarang bingung harus lari kemana. Semua jalan seperti buntu, tidak ada celah. Thomas berhasil menemukan Dutch. Teriakan minta tolong dari mulut Dutch tidak sengaja didengar oleh Nora dan kawan-kawan. Thomas sekarang sudah punya pangkat tinggi di kesatuan SS Nazi. Suatu ketika, wanita Yahudi yang tersinggung dengan ucapan Tom ditangkap petugas dan hendak diberi hukuman karena membangkang. Dia sempat membawa nama Thomas dengan mengatakan kalau mereka punya hubungan spesial. Saat Thomas bertemu dengan si wanita, ia membantah pengakuan tersebut dan walhasil mantan rekan kerja tersebut langsung dijatuhi hukuman gantung. Pria yang berseteru dengan Abraham membawa kitab kuno ke sebuah tempat yang diduga gedung arsip nasional. Lantas, apa tujuan si pria materialistis tersebut? I think we can do business. Nora baru saja mendapat kabar bahagia via telepon kalau kedua orang tua Kelly alias kakek nenek Zack masih hidup. Waktu dan tempat segera diatur agar mereka semua bisa bertemu. Intip sejenak petualangan August, I did it my way. Mungkin itulah yang terlintas di benak August ketika dirinya memutuskan pergi ke gedung penjara bersama bapak pemilik restoran Meksiko di kota. Tujuan mereka ke sini untuk membebaskan tahanan dan menjadikan pasukan pembasmi vampir. Kebetulan August ketemu dengan polisi kejam yang dulu pernah menyiksanya sewaktu di penjara. August tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk balas dendam, barulah setelah itu dia membebaskan semua tahanan yang tersisa. Gedung yang didatangi Abraham ini kantor arsip atau gereja yang difungsikan. Sudahlah, saya tidak perlu yakin dengan hal tersebut. Abraham langsung digiring ke hadapan bos tempat ini. Abraham mengecek keaslian buku dan hasilnya pun sesuai harapan. Setelah deal-dealan yang mereka buat, besok Abraham akan kembali dan melakukan transaksi. Petugas polisi kejam akhirnya dibebaskan, tapi sayangnya kondisi seperti ini tidak membuat dendam para napi luntur. Petugas dihajar babak belur dan pasukan vampir pun datang. Bleed too. Oke, sorry sedikit ralat. Ternyata kitab kuno yang dicari Abraham besok akan dilelang, tapi menggunakan emas sebagai mata uang. Thomas yang tidak punya stok emas meminta kepada Palmer agar menyiapkan alat tukar tersebut. Sementara itu Abraham yang bokeh total minta pinjam uang ke komunitas The Ancients melalui Queenland. Semoga kalian paham ya. Aksi August mengumpulkan pasukan merupakan perintah Queenland. Selain itu, Queenland juga ingin memiliki kitab kuno yang dicari Abraham. Bahkan, Queenland menegaskan kepada August kalau Abraham bersikeras tidak mau menyerahkan buku, maka dia harus dihabisi. Tidak terasa, tibalah kita di segmen terakhir alur cerita musim kedua ini. Jangan lupa klik tombol hype agar channel favorit kalian bisa dinikmati oleh banyak orang. Proyek Thomas dan Palmer akhirnya selesai. Senyum elegan yang khas menghiasi wajah tua Tom. Sebagai informasi, tempat ini adalah pabrik pengolahan hewan, tapi waktu dan tempatnya dianggap tidak lazim oleh mandor tukang.
F dan Nora akan mengantar Zack ke tempat kakek neneknya. Momen ini tampak sedikit mengharukan ketika mereka pamit dari camp. Singkat cerita, F, Nora, dan Zack tiba di stasiun. Gila, situasi di sini benar-benar kacau. Sebagai informasi, tampaknya F telah berhasil menciptakan obat penawar. Rencananya dia akan menggabungkan obat tersebut dengan senjata peledak proyek pemerintah. Untuk lebih jelasnya, simak sampai habis kisah ini. Quinlan akan memberikan briefing singkat sekaligus pidato pertamanya memimpin tentara manusia. Ada satu napi yang sok jago, mungkin ingin menggertak Queen akibatnya. Jordan! I've watched many men perish. How would you men like to be remembered? Cages or as warriors? For one tribe, humankind. Today, you will define who you are. Are you with me? Ketika F masuk kereta, pas juga dengan Abraham yang baru saja melewati pintu gedung lelang. Setelah Abraham mendaftarkan diri, Thomas muncul sendiri tanpa Palmer. Loh, kok bisa? Jawabannya karena mereka sudah pecah kongsi. Jangan tertawa melihat peserta yang ikut lelang karena memang hanya ada peserta di sana, Thomas dan Abraham. Setelah keduanya saling lempar angka dan tidak mau kalah, panitia memutuskan cek saldo akun bank. Saldo siapa yang paling banyak? Dialah pemenang lelang dan wajib menebus buku tersebut dengan emas. Menurut pengecekan saldo, Thomas lebih unggul daripada Abraham. Pas kembali di cross-check, saldo Thomas di rekening bank Swiss bermasalah. Otomatis Abraham yang ditunjuk sebagai pemenang. Kemenangan Abraham tidak lepas dari andil Palmer. Thomas kesal setengah mati, tidak menyangka Palmer berani mengkhianatinya. Let it fall into the hands of the master. Enjoy this victory. I will see you soon. Thanks for making me rich, old man. I hope you put some money aside to get a helicopter or something. Ketika jalan pulang, mobil yang ditumpangi Abraham mengalami insiden kecelakaan. Semua ini adalah ulah Thomas yang tidak terima buku jatuh ke tangan rivalnya. As always, your victory was fleeting. The Born. Can you see me through him? I fear no one. The rise of my power. Adegan menegangkan juga terjadi pada lintasan kereta. Belum lama kereta berangkat, sekelompok vampir muncul di tengah lintasan. Thomas datang menemui Palmer untuk memprotes aksi memblokir rekening. Palmer sepertinya lupa kalau dirinya sudah terlalu banyak menikmati nikmat dari The Master. Saking nekatnya, Palmer coba membuat Thomas dan The Master tunduk dengan harta kekayaan. Konyol, sepertinya Palmer lupa kalau ex-rekannya ini bukan manusia melainkan iblis. The Master tidak membunuh fisik Palmer, melainkan semangat hidupnya. Kereta rusak parah hingga tidak bisa jalan, belum lagi pada saat evakuasi penumpang, F diserang vampir. Sementara itu, nasib Nora sedikit lebih parah. Dia didatangi oleh Kelly, adegan menegangkan seketika disulap menjadi haru. Benar kata pepatah, kasih ibu sepanjang masa. Nora! Zack!
see you. Zach. Aksi Abraham melarikan diri mengamankan buku sempat terhenti karena dicegat August dan Quinlan. Abraham tidak mau banyak debat, dia menawarkan win-win solution, yaitu menggunakan buku sebagai umpan pancing Thomas dan The Master. Perasaan sedih terbesar juga dialami oleh F. Bagaimana tidak, dia harus rela kehilangan Nora yang merupakan rekan kerja, teman, sekaligus wanita yang dicintai. Nora sudah tertular, dan itu artinya dia harus membebaskan diri sebelum penderitaan datang. I don't know about this, Professor. Key to the Master's origin and Mexican gangbangers and a half-breed Strigoyon. our current reality was beyond imagining. Defeat the Master, we must be as cold. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!